Bahkan pada saat itu saya melaksanakan sholat tahajud. Saya berulang-ulang kali saya katakan saya mau yang benar. Saya mau yang betul-betul sungguh bahwa kehidupan saya lebih nyata lagi, lebih lagi, bahkan lebih mengenal daripada siapa pencipta saya. Dan pada saat itu kami melaksanakan sholat. Pada saat takbiratul ihram, Takbiratul ihram, saya bacakan pada saat itu di rakaat kedua. Dalam bacaan saya Quran surah Atin. Saya baca. Ternyata Tidak berani ada baca satu suara dia. yang memang bersuara di telinga saya. Berbisik dan berkata, "Kamu buka mata. Kamu buka mata kamu." Ketika saya buka mata, di hadapan saya itu saya perkirakan 7 meter tingginya. Banyak kebohongan. 7 meter tingginya. Bahkan luar biasa cahaya. Wajahnya tidak nampak manusia, tetapi cahaya kemuliaan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babel Lukmanhar. Sahabat di mana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, ada seseorang mengaku jebolan pesantren luar negeri serta kuliah di Mesir Kairo sampai jenjang S2, serta memperdalam tafsir Al-Quran, yang mana perjalanannya sampai beliau diangkat menjadi kepala yayasan di sebuah pesantren luar negeri. Namun kini beliau menyatakan murtad dari agama Islam. Pengalamannya karena di saat sholat tahajud, beliau melihat sosok yang tingginya sampai 7 meter. Yang beliau akui itu adalah Tuhan Yesus. Sahabat, Babe rasa kesaksian ini banyak suatu kebohongan yang disampaikan, yang memang kemungkinan ada maksud-maksud tertentu dari beliau. Banyak hal-hal yang menurut Babe sangat lucu yang disampaikan. Baik sahabat, mari kita simak saja videonya sampai selesai. Murtadin ini mengaku pernah sekolah di Al-Azhar S2 Strata 2. Kemudian dia mengaku mondok di luar negeri selama 5 tahun memperdalam ilmu tafsir Al-Quranul Karim. Tetapi apa yang terjadi, ikhwah? Bahkan orang ini mengatakan dari keluarga yang taat dan keluarga yang fanatik terhadap Islam. Tetapi ketika dia membaca surat An-Nas, ikhwah, yang sering umat Islam baca, baik dalam sholat, dalam kesehariannya, zikir pagi, zikir petangnya, kemudian orang ini apa yang terjadi, ikhwah? Baca surat An-Nas, dilafal Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dia bukan melafalkan malikin nas, tetapi malikin senais. Wal-i'udzubillah. Apakah kita akan percaya kepada orang yang seperti ini? Maka hemat kami kepada non-muslim yang menonton kesaksian orang ini, perhatikan dan lihat baik-baik. Begitu luar biasa banyaknya kedustaan yang ia sampaikan. Murtadin yang mengaku dari keluarga fanatik, yang mengaku dari keluarga yang taat, S2 di Al-Azhar, mondok memperdalam tafsir Al-Quran, tetapi tidak bisa membaca surat An-Nas, ya ikhwah. Waliyahzubillah. Baik ya ikhwah, kita langsung saja saksikan bagaimana kebohongan dan dusta yang disampaikan oleh katanya Murtadin ini. Silakan. Yang disampaikan jadi lucu sahabat. Lahir dari keluarga yang notabene-nya seorang ustadz. Lahir dari keluarga yang dari dalam ustadz, kandungan, ya? yang dari dalam rahim, yang memang yang sudah seorang muslim yang taat, yang fanatik, yang tidak mau mengenal siapa Yesus sebenarnya. Kami pribadi, bahkan orang tua kami tidak mau tahu siapa itu Yesus. Tidak mau tahu Tetapi siapa itulah cara Yesus. Tuhan. Sebelum menjadi seorang Kristiani, bahkan menjadi seorang anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Perkenalkan kami, sebelum dibaptis, bahkan sebelum mengikut Tuhan, nama lengkap kami adalah Said Sagaf bin Salim Al-Jufri, dan sekarang biasa disapa dengan Su'aib. Baik, barusan kita sudah dengarkan bersama dari keluarga Ustadz, fanatik pula. Kemudian dia bernama Said Al-Jufri As-Segaf, begitu ya.
Dia katakan seperti itu, ya. Jadi Said Assegaf Salim Al-Zupri. Jadi memang kalau misalkan ada bin Al-Zupri berarti nama ayahnya itu Al-Zupri. Saya kurang yakin kalau wajahnya seperti ini, namanya seperti itu ya, ikhwah. Jadi memang saya agak kurang yakin. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Bagaimana kelucuan yang disampaikan oleh orang ini. Silakan ya, ikhwah. Ketika kami selesai melaksanakan daripada studi kami di salah satu pondok, ke pondok pesantren, tapi pesantrennya bukan di Indonesia, saudara. Tapi Pesantren kami luar negeri berarti mondoknya ya? di luar daripada Indonesia. Wah, Jadi kami mondok selama 5 tahun. 5 tahun. Selama mondok. 5 tahun kami mondok untuk mempermantap lagi dan memperdalam ilmu yang namanya tafsiran Al-Quranul Karim. Tafsir Al-Quranul Karim. Hingga tiba pada satu saat banyak proses yang harus kami lewati. Benar kata firman Tuhan, dia mencari kepala bukan ekornya. Karena kami ketika menjalani semua itu, kami diangkat menjadi salah satu kepala yayasan di pondok pesantren Kepala DDI Nurul yayasan. Hidayah. Dan pada saat itu kami katakan kami siap. Kami siap. Namun sebelum lanjut daripada itu, kami melanjutkan studi S2 atau sastra 2, S2 itu di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Al-Azhar, Kairo, Mesir. S2-nya. Subhanallah. Kita sudah dengarkan bersama ya, ikhwah. Pengakuan dan kesaksiannya begitu sangat luar biasa. Hebat ya, ikhwah. Mempelajari ilmu tafsir Al-Quran mondok selama 5 tahun. Kemudian dia menjadi ketua yayasan, kepala yayasan di salah satu pondok pesantren. Dan dia tidak kalah lagi ya, ikhwah. Dia belajar S2 sampai ke Al-Azhar. Baik ya, ikhwah. Akan tetapi tatkala orang ini membaca surat An-Nas tadi, yang dibaca bukan Malikin Nas tetapi Malikin Senais ya, ikhwah. Subhanallah. Bagaimana ini, ikhwah? Apakah sahabat Tasikaji percaya kepada orang ini? Kalau tidak percaya, komen sebanyak-banyaknya agar orang ini viral ya, ikhwah. Kita sudah banyak sekali disuguhi kesaksian-kesaksian yang seperti ini ya, ikhwah. Waliyahudzubillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Silakan. Saya katakan saya tidak percaya Tuhan Yesus. Saya katakan saya katakan bahwa Yesus itu hanya manusia. Saya katakan Yesus itu bukan apa-apa. Bahkan saya katakan Yesus itu tidak berarti apa-apa buat saya. Tepatnya 2010 pada saat itu. Namun cara Tuhan. Namun ketika pada saat di mana saya benar-benar dikalut, di mana saya benar-benar merasakan sesuatu yang buat saya harus tidak tahu melangkah kemana. Saya sempatkan diri untuk ambil air, untuk wudhu. Bahkan pada saat itu saya melaksanakan sholat tahajud. Saya berulang-ulang kali saya katakan saya mau yang benar. Saya mau yang betul-betul sungguh bahwa kehidupan saya lebih nyata lagi. Lebih lagi, bahkan lebih mengenal daripada siapa pencipta saya. Dan pada saat itu kami melaksanakan sholat. Pada saat takbiratul ihram, Takbiratul ihram, saya bacakan pada saat itu di rakaat kedua. Dalam bacaan saya Quran surah Atin. Saya baca. Ternyata tidak berani ada baca satu suara dia. yang memang bersuara di telinga saya. Berbisik dan berkata, "Kamu buka mata. Kamu buka mata kamu." Berarti Ketika saya buka mata, di hadapan saya itu saya perkirakan 7 meter tingginya. 7 meter tingginya. Bahkan luar biasa cahaya. Wajahnya tidak nampak manusia, tetapi cahaya kemuliaan yang luar biasa. Telapak tangannya bahkan di dirinya luar biasa. Sampai saya sendiri tersungkur, tidak sadarkan diri. Selama 8 hari. Baik, ya, ikhwah. Baik. Subhanallah. Orang ini mengatakan dirinya melaksanakan sholat. Nah, di sini sudah bingung.
kita mendengarkan kesaksiannya. Sudah sangat bingung, karena tidak nyambung kesaksiannya ya Pak. Pertama dia dijadikan sebagai ketua yayasan, kemudian dia pernah pesantren, kemudian dia juga pernah kuliah di Al-Azhar, begitu ya. Kemudian saat-saat kuliah itu memperdalam ilmu agama ya. Akan tetapi orang ini katanya ingin kehidupan yang lebih nyata lagi. Sehingga katanya dia tahajud, kemudian setelah dia wudu, takbiratul ihram, dan setelah di rakaat kedua dia membaca surat At-Tin. Kemudian ada suara yang berbisik ke dirinya begitu ya. Dan isi bisikan itu adalah bukalah matamu. Berarti salatnya itu merem ya Pak. Bukalah matamu. Setelah dibuka ternyata ada sesosok yang tinggi, panjangnya 7 meter, kemudian wajahnya bercahaya. Kalau misalkan sholat di ruangan ya Pak, kemudian panjang ruangan itu, tinggi ruangan itu kurang lebih paling tinggi 3 atau 4 meter ya Pak. Ini diperkirakan 7 meter, bagaimana bisa melihat wajahnya? Mungkin yang ia lihat bisa pinggangnya atau bisa perutnya. Akan tetapi yang justru dia lihat katanya wajahnya ya Pak. Ini juga kan sudah sangat janggal begitu ya. Betul. Kemudian setelah dia melihat wajahnya dengan penuh cahaya di mukanya, karena wajah kemuliaan katanya seperti itu, berarti yang digambar-gambar itu hemat kami itu bukan Yesus gitu ya. Kenapa? Karena kata Bapak ini Yesus itu bercahaya, tidak bisa melihat wajahnya. Tetapi kan yang digambar-gambar itu justru jelas gambarnya begitu ya. Nah, seperti Ranto Etel kemarin. Berarti itu bukan Yesus. Kenapa? Karena kata Bapak ini justru wajahnya itu penuh dengan cahaya. Nah, setelah itu dia melihat Yesus ya, melihat sesosok yang tingginya 7 meter itu, kemudian pingsan selama 8 hari. Bayangkan, 8 hari pingsan, tidak makan, tidak minum. Baik ya, Pak. Kita akan lanjutkan lagi. Silakan. Berproses 4 bulan, saya nyatakan ke keluarga, bahkan di pondok di mana saya menyatakan kepada keluarganya. Bahkan pada saat itu saya katakan, yuk ikut Tuhan yang benar. Mengajak kepada keluarganya agar masuk Kristen begitu ya. Tetapi saya ditentang, saya diperlakukan seperti yang luar biasa aja. Saya diseret, ditelanjangi saat itu. Digantung ya. Bahkan saya dikubur hidup-hidup di dalam septic tank. Dikubur hidup-hidup. Saya ceritakan kisah saya di dalam septic tank. Yang kata orang tempatnya busuk, tempatnya bau, tempatnya segala kuman bakteri. Tetapi ketika saya dimasukkan ke dalam septic tank, saya melihat seluas mata saya memandang di dalam dengan keindahan, dengan keharuman yang luar biasa. Septic tank itu ya, jangankan 4 bulan, 1 hari aja orang nggak tahan. Ini 4 bulan. Masuk ke dalam septic tank selama 4 bulan ya. Terus ada komentar, jangankan masuk ke septic tank itu selama 4 bulan, 1 hari saja tidak kuat. Tetapi Bapak ini kuat selama 4 bulan ya Pak. Sudah pingsan 8 hari, dimasukkan ke septic tank selama 4 bulan, tidak makan dan tidak minum. Kemudian di septic tank itu penuh dengan keindahan dan harum yang begitu sangat semerbak gitu ya. Bukan. Astagfirullahaladzim. Bagaimana? Baik ya Pak. Subhanallah. Mohon maaf kami tertawa. Bukan apa ya? Bukan menertawakan orangnya. Ya, bisa jadi begitu ya. Karena memang ya lucu saja begitu ya Pak. Sangat-sangat lucu kesaksiannya ya Pak. Subhanallah. Baik, kita akan lanjut lagi ke video berikutnya di mana orang ini membacakan surat An-Nas ya Pak. Membacakan surat An-Nas. Silakan. Satu pegangan dari Al-Quran berkata, Quran surah An-Nas, dia sebutkan di sana, Al-Firabinas Malikin Selai, Sari waswasilah kanas, Alati waswisu minal jinnati wanas. Luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa. Betul, sangat-sangat luar biasa. Luar biasa apanya? Luar biasa dustanya. Kenapa kita bisa menjawab dan mengatakan seperti itu? Jelas di Kairo Al-Azhar S2 ya ikhwan, tidak bisa baca surat An-Nas. Ini bagaimana? Kemudian dia mondok selama 5 tahun, tidak bisa baca surat An-Nas. Ini bagaimana? Maka saya yakin, hakul yakin 100% orang ini
pendusta Betul, ya ikhwah. berbohong. Kami yakin itu. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bisa menjadi hiburan untuk kita semua dan menambah iman serta imun kita ya ikhwah. Baik, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza. Ala famini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.